البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan wajib di masjid jami, bukan sekedar masjid wakaf, bahkan masjid jami. Yang lain mengatakan tidak ada dalil yang mewajibkan di masjid jami, tapi yang penting masjid wakaf. Yang lain mengatakan bahkan yang bukan masjid wakaf pun boleh. Hanya saja tentunya selama masjid itu bukan masjid wakaf, berarti itu masjid-masjid pribadi, maka panggilan azannya tidak mengikat orang untuk datang. Yang mengikat adalah masjid wakaf. Yang mana Nabi SAW mengatakan kepada orang buta yang minta udzur untuk sholat di rumahnya, yaitu Nabi mengatakan, hal sami'tan nida abis sholah, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Dia mengatakan na'am. Nabi mengatakan fa'tih atau fa'ajibhu, maka penuhilah panggilan tadi. Bukan panggilan dari masing-masing masjid orang pribadi-pribadi, tapi tentunya maksudnya adalah masjid wakaf, yang mana kita wajib memang datang ke situ. Baik, maka masalah sahnya sah. Tapi apa? Itu kalau dia tidak mendengar dari masjid wakaf. Mungkin apa saking jauhnya, mungkin di tengah hutan, adalah buat masjid sendiri di sini, dibuat surau misalkan. Memang rumah saya di gunung atau di dekat hutan. Tak masalah, itu sah untuk sholat Jumat. Sebagaimana sah juga sholat Jumat di atas kapal. Mereka berjamaah membuat sholat Jumat dan khutbahnya boleh. Tapi kalau ternyata mereka mendengar panggilan azan Jumat di masjid wakaf, maka wajib datang. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah, yaitu penuhi panggilan tadi. Apakah maksudnya yaitu masjid individu-individu? Sementara masing-masing tetangga mungkin memiliki, atau masing-masing grup rumah itu mungkin memiliki surau sendiri-sendiri. Tapi terus kita disuruh memenuhi panggilan yang mana? Surau yang ini, surau yang itu, masjid pribadi ini atau masjid pribadi yang itu? Tentunya tidak demikian. Tapi maksudnya adalah masjid yang wakaf, yang dengan itulah kita wajib untuk datang. Jadi kalau memang tidak ada masjid wakaf di situ, sah untuk membuat sholat Jumat di tanah pribadi seseorang, diniatkan ini sebagai masjid pribadi, tak masalah. Abu Bakar di Makkah pun membuat masjid pribadi. Tapi ini tidak mengikat orang lain. Yang diwajibkan untuk didatangi kalau kita mendengar adzan adalah kalau masjidnya masjid wakaf. Jadi kalau memang tidak ada masjid wakaf, tidak masalah untuk sholat Jumat di situ. Tapi kalau mendengar panggilan dari masjid wakaf, kalau tidak ada udzur maka wajib datang. Bukan di masjid pribadi-pribadi, tapi masjid wakaf. Yang dengan itu kaum muslimin tersatukan. Yang dengan itulah maka sebagian ulama mensyaratkan masjid untuk sholat Jumat itu adalah masjid jami agar tidak terjadi perpecahan di kalangan muslimin. Tapi ini dibantah dengan bahwasanya muslimin banyak sekali sehingga tidak harus orang semuanya kumpul di masjid jami, boleh di masjid-masjid yang lain, yaitu masjid yang wakaf tentunya, bukan masjid individual. Kalau sudah ada masjid dan masjidnya lapang, tahu-tahu masing-masing orang atau beberapa orang membuat masjid individual, ini membuat perpecahan dan ini haram. Kecuali itu jaraknya agak jauh, sudah membuat masjid, tapi masjid wakaf, bukan masjid individual. Kalau kita punya masjid individual, tapi kita dengar adzan dari masjid wakaf, kita wajib datang ke masjid wakaf itu. Berdasarkan dalil tadi, dan dengan penjelasan Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah, ketika ditanya mereka, ana baca fatwa-fatwa mereka, bagaimana kalau mengadakan sholat jamaah di surau sekolah atau surau kantor-kantor. Kata beliau sholatnya sah, tapi kalau mendengar adzan dari masjid wakaf, maka wajib datang ke situ. Datang ke masjid wakaf berdasarkan keumuman hadis Nabi tadi. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.